Berjumpa kembali pemirsa dalam Bincang Bisnis, informasi yang akan memberikan informasi seputar bisnis, khususnya untuk Jawa Timur, Surabaya, dan sekitarnya. Bagaimana kita menghadapi kendala, kemudian tantangan, kemudian potensi yang ada di 2023, dan sebelumnya jika kita melihat outlook-nya di 2023 tentunya ada catatan-catatan tersendiri di 2022. Saya tidak sendiri, bersama saya saat ini Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Pak Budi Hanoto. Terima kasih Pak waktunya Pak. Terima kasih Pak. Pak, sebelum tadi saya present di awal Pak, sebelum memasuki 2023 tentu ada catatan-catatan tersendiri tentang ekonomi yang terjadi di 2022. Mungkin Pak Budi bisa memberikan sedikit flashback Pak, dan kemudian menjadi landasan untuk catatan di 2023. Baik, terima kasih Pak Yunas. Ini kesempatan yang luar biasa di ujung tahun ya. Memang di ujung tahun biasanya kita itu sering ditanya bagaimana gambaran 2023. Nah, saya ingin sedikit ada tadi pertanyaannya, apakah ada catatan penting di 2022? 2022 ada. Ya, pertama memang kalau kami lihat ya, kita itu kan tentunya dalam kondisi situasi saat ini kita lihat global dulu. Global itu ada apa sih di sana? Ternyata di sana ada masalah geopolitik, perang Rusia dan Ukraina. Tapi sebelum itu ya kita amati loh, kita itu baru saja turun COVID-19. Dan artinya kita sedang berbenah untuk ekonomi mulai naik ya. Betul kan ya? Dan kalau COVID-nya turun ya, itu kan berarti kita activity kita bisa naik, dan oleh karena itu ekonomi bisa diharapkan bertumbuh. Namun demikian pada saat yang sama di tahun 2022 ada konflik antara Rusia Ukraina, dan ini memicu krisis energi, itu memicu harga-harga pada naik, dan juga ada supply constraint. Nah di sini kemudian muncul respon karena memang terjadi inflasi yang tinggi ya, karena aliran barang tersendat ya, sehingga supply-nya itu tersendat dan akhirnya muncul sebuah inflasi yang tinggi di global. Nah itu respon kebijakannya itu masing-masing negara-negara maju itu menaikkan suku bunga. Lah Indonesia sebagai negara terbuka ekonominya ya tentunya ikut juga merespon situasi ini dengan meningkatkan suku bunga di dalam negeri, karena inflasi di Indonesia juga naik karena dampak dari luar negeri itu. Nah, respon kebijakan yang tinggi tentunya akan mempengaruhi ke depan seperti apa. Betul. Nah, Bank Indonesia itu sudah menaikkan selama tahun 2022 ini 200 basis poin, yang dulu di awal sekitar 3,5 itu menjadi 5,5 ya. Itu lumayan dari 3,5 dunia bisnis. Of course itu akan mempengaruhi. Itu catatan yang kedua. Setelah global tadi di dalam negeri seperti itu. Kemudian yang catatan yang ketiga, Indonesia itu sebenarnya posisinya bagus, terutama ada G20. Indonesia kan menjadi tuan rumah ya, presidensi. Itu bersama-sama dengan negara-negara maju berkomitmen untuk memperbaiki ekonomi dunia seperti ini ya. Ingat bahwa hampir 80% itu kekuatan ekonomi ada di negara-negara G20. Nah, di situ ada komitmen bersama agar pertumbuhan itu lebih sustainable, dan ingin ada komitmen keinginan bersama bahwa recover secara stronger, recover together dan recover stronger. Itu momentum bagus buat Indonesia. Itu dan ketiga memang kita ya di sana isu-isunya kan banyak di G20. Ada masalah sustainable growth, ada masalah pemberdayaan wanita, inklusivitas ekonomi, digitalisasi, sampai green economy. Nah, itu menurut saya kan itu gerakan bersama yang memang sebuah catatan penting di tahun 2022. Supaya kita bisa menatap 2023 itu lebih tepat lagi. Nah, dan yang terakhir ya kita itu meskipun ya tertekan, kondisi Indonesia jauh lebih bagus loh di tahun 2023 dibandingkan dengan negara-negara kompetitor, pesaing ataupun mitra dagang ya. Kita jauh lebih bagus, inflasinya bagus ya. Di tahun 2022 itu hopefully kita pertumbuhannya bisa 5,1 sampai 5,5. Oh, sampai di angka itu. 2022. Dan inflasi memang masih tinggi di 2022. Tadi kan ada constraint ya. Betul. Nah, itu masih 6,2 sampai 6,6 lah.
Tapi di bawah 7 masih oke lah ya. Iya, Dan iya. itu inflasi kan menunjukkan geliat ekonomi juga. Iya, iya. Itu kira-kira catatan-catatan penting untuk 2022 dan saya yakin itu akan menjadi landasan penting untuk kita forecast ke depan. Untuk forecast ke depan itu menarik sekali. Jadi ada beberapa pertimbangan-pertimbangan juga catatan-catatan yang mempengaruhi di tahun 2023. Tentunya kalau kita melihat ada banyak ya Pak ya. Seperti perang Ukraina juga mempengaruhi ya. Ukraina Iya, Rusia iya, mempengaruhi. jelas. Tapi untungnya inflasi kita masih tetap terjaga Pak. Iya. Dan ini memberi harapan untuk 2023 tentunya Pak ya. Betul. Kalau Pak Budi sendiri melihat di 2023 seperti apa Pak potensi? Terutama jangan potensi dulu Pak, kendalanya Pak. Kendalanya dan tantangannya apa aja Pak? Oke, tantangan menurut saya ya, tantangan utama itu ya inflasi yang masih tinggi itu. Inflasi, walaupun masih di bawah 7% Pak ya. Oh, karena kita targetnya 3% plus minus 1. Iya, Masih betul. above, Masih tinggi. di atas sasaran kita. Iya. Dan itu kalau kita harus turunkan ke arah 3 plus minus 1. Itu PR yang terbesar itu. Karena apa? Kalau kita sudah yakin 3% plus minus 1, dunia bisnis kan bisa Betul. merencanakan dengan lebih jitu, lebih akurat. Nah, sekarang itu masih ada kendala karena memang inflasi dampaknya itu karena kenaikan BBM, Iya, dampak betul. second efek di transportasi, Betul. dan beberapa macam-macam itu, dan itu juga nanti akan dunia bisnis juga akan terkena Iya. dampak. Tapi insya Allah Bank Indonesia kan tadi sudah menaikkan suku bunga. Iya. Hopefully di 2023 tantangannya inflasi masih ada tapi menurun dan diperkirakan 3% plus minus 1 inflasinya. Itu yang pertama. Namun demikian Indonesia kan perekonomiannya terbuka ya. Iya. Baik aliran modal, aliran barang, dan kita juga melihat situasi suku bunga di luar negeri. Iya. Ya, itu nanti akan menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Iya, betul. Dan itu tantangan yang kedua adalah itu. Nah, kami melihat bahwa inflasi yang tinggi itu juga tantangannya besar, namun kita Jawa Timur kan lumbung pangan Nusantara. Iya, itu. Nah, itu bisa kita explore nanti. Tantangannya menjadi sebuah potensi yang bagus. Itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua adalah bagaimana fiskal sekarang itu masih dalam keadaan konsolidasi. Konsolidasi, ya. Tadi kan COVID mulai Iya. turun, oleh karena itu aktivitas perusahaan naik dan otomatis pajak, ya, retribusi, dan juga spending dari pemberian kredit, dan juga itu akan memicu mendorong fiskal, ya, Yeah. baik itu di pusat maupun daerah itu melakukan konsolidasi. Defisit fiskal yang tadinya 5% sekarang harus diarahkan ke 3%. Sehingga pemerintah juga harus hati-hati juga dalam memberikan spending. Itu tantangan yang pertama. Namun demikian memang tantangan itu bisa kita ubah menjadi suatu kesempatan yang bagus, dan banyak loh potensi-potensi Jawa Timur ya, untuk bisa melihat ke depan. Kalau boleh saya lihat ya, potensi Jawa Timur itu karena dia posisinya strategis. Pertama, pembangunan proyek infrastruktur di Jawa Timur itu sangat bagus. Di sana ada Perpres Peraturan Presiden nomor 80 2019 yang memang ini potensinya dapat memberikan tambahan untuk pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah bagaimana pembangunan jalan tol, ya. Juga kawasan-kawasan industri dan seterusnya. Itu ya. Terus kemudian dampak multiplier yang tinggi ekonomi Jawa Timur khususnya untuk pembangunan proyek-proyek yang strategis itu. Artinya apa? Jawa Timur harus tantangannya dan potensinya harus mengenjot investasinya. Investasi apa ya? Proyek-proyek nasional yang strategis perlu kita dorong, ya. Ada proyek-proyek yang di pembangunan smelter di JP Gresik, betul. kawasan industri dan memberikan insentif untuk investor. Itu yang harus kita dorong gitu. Nah, potensi kemudian ya banyak ya sebetulnya kalau saya lihat sih ya. Pertama memang kuat ekspor. Jawa Timur itu kan hubnya untuk Indonesia bagian timur. Kita itu kalau mau ada perdagangan antar daerah itu hampir 70% loh. Jawa Timur itu jadi hub untuk ke timur. Ya. Dari mana Pak? 70% itu dari Jawa Timur ke nasional Indonesia bagian timur. Oh, bagian timur. Nah, itu perdagangan itu hampir 70% melalui Tanjung Perak. Iya. Memang di sana ada Pelabuhan Makassar ya, tapi betul. saya rasa mereka masih melihat Jawa Timur sebagai kekuatan, dan ini daya saing ekspornya bagus. Jawa Timur kekuatannya ada di manufaktur.
Manufaktur ya. Industri manufaktur tuh, manufaktur banyak tuh, Ya, ini ya. makan minum ya, terus juga beberapa industri kecil ya, dan macam-macam manufaktur alas kaki segala macam banyak tuh, yang memang lewat Jawa Timur untuk keluar. Nah, itu potensi yang menurut saya harus digarap. Iya. Dan saya yakin Bu Kofifa juga udah punya program seperti kerjasama antar daerah ya, misi dagang ya, itu sangat bagus sekali. Kami Bank Indonesia akan support ke arah sana, dan apalagi di Jawa Timur punya kawasan-kawasan ekonomi, ya JP tadi ya, terus kemudian kawasan ekonomi khusus, kawasan industri halal di Sidoarjo itu perlu, perlu dikasih insentif untuk ada daya saing untuk perdagangan ekspor dan seterusnya. Dan terakhir, nah ini potensi menurut saya 2023 akan sangat menentukan karena ada persiapan pemilu. Oh, itu bukannya secara nasional, Pak? Iya. Tapi Jawa Timur juga. Jawa Timur kan termasuk barometer suara juga. Suara yang cukup potensial. Selain kan. Jawa Barat, Jawa Tengah juga. Iya. Tapi intinya Jawa Timur harus melihat itu sebagai kesempatan persiapan pemilu itu ya, untuk mendorong supaya terciptanya demand, aktivitas ekonomi ya. Nanti kan banyak tuh aktivitas-aktivitas itu. Itu kira-kira potensi Mas yang mungkin akan menjadikan ekonomi 2023 itu menjadi lebih optimis. Salah satunya tahun politik itu, Pak ya. Betul. Dan permintaan. Saya juga tertarik tadi Pak sedikit tentang UMKM, Pak. UMKM dari Bank Indonesia sendiri Jawa Timur, melihat potensi dari UMKM Jawa Timur ini seperti apa, Pak? Kalau UMKM Jawa Timur tuh gudangnya. Itu, Pak. Gudangnya satu. Kenapa ya? Pertama, share-nya terhadap pertumbuhan ekonomi itu sudah melebihi 60%. Mungkin 62% itu produktivitas UMKM itu 60% menyumbang ke arah PDRB Jawa Timur. Satu. Terus kemudian di Jawa Timur kan tadi ada manufaktur. Nah, manufaktur kekuatannya itu memang justru UMKM itu banyak terlibat di situ. Terlibat di sana. Jadi kalau industri makan minum, katakanlah ya, itu nanti ada supportingnya dari UMKM juga. Ya. Nah, memang terus kemudian Jawa Timur juga ada pariwisata. Di situ juga banyak ya. Nah, terakhir adalah digitalisasi di Jawa Timur. Nah, ini Pak, menarik. Digitalisasi itu membuat UMKM itu lebih bergairah dan kita dampingi, kita bimbing sehingga mereka bisa melek teknologi, dan alhamdulillah potensi UMKM-nya menjadi lebih bagus. Iya, kalau digitalisasi di Jawa Timur dibandingkan di tempat lain, di provinsi lain mungkin Pak sudah mulai ini Pak ya? Jawa Timur relatif lebih leading ya. Ya memang tidak dibandingkan dengan Jakarta ya, tapi memang Jawa Timur sebagai size ekonominya terbesar kedua memang memiliki indeks digitalisasi yang sangat kuat di sini. Bayangkan di sini ya, dunia bisnisnya kan maju, dan oleh karena itu kami kalau BI itu kan di dalam konteks digitalisasi itu adalah digitalisasi pembayaran. Pakai KRIS, pakai non tunai, pakai BI Fast. Tapi juga ada e-commerce. Nah, kita dorong tuh UMKM supaya masuk ke e-commerce sehingga tentunya sudah dikurasi ya. Sudah quality produknya sudah bagus. Nah, melalui e-commerce berarti penjualannya bisa lebih inklusif, lebih ke pelosok. Dan terakhir ada e-financing, artinya pinjaman juga bisa pakai online kan, bisa pakai digital. Itu kira-kira jadi potensinya sangat besar di dalam digitalisasi itu. Luar biasa. Saya tertarik ya, kalau tadi sudah lolos kurasi harusnya sudah bisa lebih melesat lagi Pak ya, harusnya. Tapi kan perlu dikurasi itu kan dari sisi product development-nya. Iya, betul. Dari sisi quality-nya ya, sama di sisi marketing-nya. Itu biasanya itu kurasi itu. Marketing itu maksudnya packaging-nya, display-nya itu udah quality produknya itu udah kita kurasi, terus jaringannya. Tapi yang penting itu adalah nyomblanginya. Iya, itu. Melakukan business matching-nya. Nah, justru itulah di sini BI perannya. Katakanlah kalau kita bikin suatu event pameran ya, itu tidak hanya pameran tok loh. Kita harus tidak hanya display terus dijual gitu, enggak. Tapi harus ada business matching. Kita datangkan buyer-buyer, kita datangkan agregator-agregator sehingga namanya kita Bank Indonesia kan punya relation. UMKM kadang-kadang tidak punya relation, kita temukan.
Oh, luar biasa. Jadi peran dari Bank Indonesia untuk mempertemukan juga itu sangat penting, Pak. Ya. Karena sekalipun mereka sudah siap, tapi tidak ditemukan dengan buyer juga rasa-rasanya kok tidak ada Ya, cuma perubahan. display Hanya aja display gitu. saja. Ya. Iya, iya, iya. Yang penting kontinuitas. Continuitasnya. Kemudian terakhir Pak, di 2023, tapi optimis Pak ya di 2023 ini. Optimis, Dari tapi segi harus inflasi tetap dulu waspada. Pak. Oh, waspada. Sedikit aja Pak, waspadanya dari apa? Waspadanya dari risiko-risiko itu. Iya. Apakah perang itu masih terus berlanjut? Ya. Apakah supply constraint itu masih terus berlanjut? Apakah suku bunga di Amerika itu juga terus tinggi terus ataupun sehingga nah itu kita harus waspada. Tapi kelihatannya inflasi kan akan turun nih di 2023 sehingga kalau inflasi turun berarti bisnis sudah planningnya sudah bagus. Nah, bisa kan kalau inflasi turun kan berarti daya beli bisa naik. Iya, Nah, betul. itulah demand. Nah, itu rasanya waspadanya di situ. Baik. Tapi optimis Pak ya di 2023 bakal menyentuh angka 3% Pak. Apanya nih? Inflasinya bisa turun? 3% plus minus 1. Kalau saya outlook-nya 2023, kami masih melihat bahwa Jawa Timur itu diperkirakan memang agak melambat dikit, tapi mungkin di 4,9 sampai 5,3. Tapi kami cenderung di batas atasnya. Di batas atas. 5,3. Ya, 5, bagus sampai 5,3. Oh, baik. Tetap ada penurunan. Itu pertumbuhan ekonominya dan itu karena memang saya lihat konsumsinya udah mulai bagus, investasi, proyek-proyek kemungkinan akan dijalankan dan juga masih positif tadi. Ada ekspor luar negeri. Katakanlah ada konflik antara Cina dan Amerika, kita bisa ketiban ini loh, ketiban ordernya. Australia misalnya memesan Indonesia karena memang Tiongkoknya lagi bertikai dengan Taiwan, misalnya kayak gitu. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi kami melihat ada kans atau kesempatan di situ. Masih positif ekspor luar negerinya dan juga sektoralnya itu industri pengolahan akan menjadi leading tetap, sektor perdagangan ya seiring dengan inflasi yang turun dan juga memang beberapa indikator bisnis retail masih bagus dan juga konstruksi termasuk infrastruktur yang ada di Jawa Timur konstruksi itu akan menjadi penopang dan saya yakin di situ 4,9 kalaupun melambat 4,9 sampai 5,3 tapi kami cenderungnya di level yang 5,3 tapi menyentuh angka 4 juga bukan mustahil Pak ya kalau bisa ya, kalau waspadanya waspadanya juga muncul ya agak bias ke bawah tapi rasanya sih insya Allah karena inflasinya terjaga di 3 plus minus 1 di 2023 insya Allah sih kayaknya bisa di batas atas 49 sampai 5,3. Ya, jadi secara keseluruhan Bank Indonesia Jawa Timur optimis Pak ya terkait ekonomi Jawa Timur. Pak, kemudian yang terakhir Pak, mungkin ada himbauan kepada masyarakat terkait dengan ekonomi di 2023 mungkin salah satunya mungkin sebagai contoh harus pegang cash nih Pak sebagai jaga-jaga atau apa? Silakan Pak, mungkin bisa disampaikan. Baik, seluruh masyarakat dan pemirsa Surabaya TV, terima kasih. Kita untuk menghadapi 2023 tetap kita harus optimis, namun tetap waspada. Optimis ini diartikan sebagai kita melihat beberapa potensi yang bisa kita lakukan, do the best ya untuk setiap sektor. Saya yakin. Pertama, Jawa Timur itu adalah lead ekspor industri manufaktur. Itu harus kita manfaatkan. Terus kedua, Jawa Timur menjadi lumbung pangan Nusantara. Perannya teman-teman para pelaku bisnis masyarakat harus mengacu pada bagaimana peran lumbung pangan Nusantara Jatim ini menjadi lebih bagus lagi. Dan ketiga, digitalisasi. Ingat ya kawan-kawan, masyarakat digitalisasi adalah sebuah keniscayaan. Oleh karena itu ya, yuk kita memang pegang cash penting, tapi pegang cash dengan non cash ya, artinya liquid tapi cashless ya gitu ya. Itu akan lebih baik, lebih aman ya. Lebih mudah, lebih handal dan mantap kan, lebih handal. Nah, itu ya. Kemudian kami perlu meningkatkan inklusivitas ekonomi Jawa Timur. Oleh karena itu mohon dukungan di setiap lini bisnis, terutama di industri kecil, UMKM, ekonomi syariah, desa wisata. Mohon dikembangkan bareng-bareng. Yuk untuk Jawa Timur yang lebih maju ya. Oke. Optimis Pak di 2023 terutama. Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Budi Hananto, terima kasih Pak atas informasinya, atas waktunya. Ini suatu kehormatan juga bagi kami Surabaya TV untuk dapat berkunjung di tempat ini. Dari gedung
perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, saya Yonas Bernard. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di Bincang Bisnis episode selanjutnya. Salam Surabaya TV. Terima kasih, Pak. Terima kasih.